Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Dan ini adalah episode yang ke-11 dari film yang berjudul See You in My 19 Life. Jadi buat teman-teman yang belum nonton cerita sebelumnya, maka teman-teman bisa mengeklik link yang sudah Mimin sediakan di deskripsi di bawah video ini. Dan juga jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah Banji memegang sebuah kerincing keramat, dirinya dapat melihat kehidupan di masa lalunya. Meskipun dalam sebuah bayangan yang samar, namun sekilas Banji melihat di masa lalunya apabila Syuha yang sudah menghabisi Nona Chowon atau adiknya Banji. Saat itu karena Banji terbawa oleh suasana, sehingga dirinya berniat untuk membalas dendam pada Syuha dengan cara mencekik Syuha dengan sekeras mungkin. Sementara Mingi yang tahu dengan kejadian ini, dirinya sedikit pun tidak ada niat untuk menolong Syuha. Sementara Syuha yang saat itu sudah mulai kehabisan napas, dirinya berusaha untuk menyadarkan Banji. Hingga pada akhirnya Banji pun menyadari dengan sendirinya apabila saat ini dirinya hanya sedang terpengaruh oleh bayangan masa lalunya. Sementara Mingi yang masih berada di luar, dirinya tampak kecewa melihat Banji dan Syuha baik-baik saja. Sementara di dalam Banji antara merasa bersalah dan juga masih terpengaruh dengan suasana, dirinya pun meminta agar Syuha agar sebaiknya pergi dari tempat itu. Kemudian setibanya Syuha di luar, dirinya mendapat telepon dari Mingi agar menemui dirinya di salah satu tempat. Singkat cerita, sesampainya Syuha di sini, Mingi langsung menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya pada Syuha. Antara lain, dirinya juga memiliki hidup yang selalu bereinkarnasi sama seperti Banji. Kemudian, Mingi juga berkata bila dirinya ada di kehidupan Banji yang pertama. Begitu juga dengan Syuha ada di kehidupan Banji. Begitulah menurut Mingi. Di sini Mingi hanya mengatakan apa yang sudah diingat oleh Banji, namun dirinya tidak mengatakan apa yang belum diingat oleh Banji. Inti dari percakapan di sini adalah, menurut Mingi, hanya Syuha satu-satunya manusia yang bisa menolong Banji. Adapun caranya, yakni Syuha harus bisa membantu Banji untuk menjadi orang biasa. Sementara di tempat lain, Dojin atau adiknya Doyun, dirinya sengaja menemui Nona Chowon, antara lain untuk membicarakan kakaknya. Di sini Dojin secara terus terang apabila kakaknya sebenarnya sangat menyukai Nona Chowon. Bila sejauh ini Doyun bersikap dingin pada Nona Chowon, maka artinya Doyun sedang berperang melawan hatinya, berusaha untuk tidak jatuh cinta pada Nona Chowon. Hal tersebut Doyun lakukan karena perbedaan kasta, atau dengan kata lain Doyun merasa minder apabila berhubungan dengan Nona Chowon. Seperti di cerita sebelumnya ketika Doyun mengusir Nona Chowon, sebenarnya apa yang terjadi? Saat itu setelah Nona Chowon pergi, sebenarnya di sini Doyun menangis dan menatap dari kejauhan. Hal ini Dojin sampaikan karena dirinya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sementara Nona Chowon mendengar hal tersebut, antara sedih dan bahagia menjadi satu. Dirinya merasa bahagia karena Doyun ternyata memiliki perasaan yang sama. Sementara bersedih, mengapa Doyun terlalu bersikap rendah hati? Karena tidak pernah ada larangan bila cinta harus berbeda kasta. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Syuha terlihat menyendiri dan hanya bisa membayangkan saat-saat bersama Banji. Karena kejadian yang sebelumnya, dengan ini Banji meminta agar Syuha
untuk tidak menemuinya sementara waktu. Alasan Ban Ji-eum ingin berjauhan dengan Xiuha antara lain, dirinya tidak ingin menyakiti Xiuha di kehidupan masa kini. Meskipun di kehidupan lamanya Ban Ji-eum sangat ingin membalas dendam pada Xiuha. Karena kejadian tersebut, mereka harus berhubungan jarak jauh untuk sementara waktu. Apabila Xiuha di sini merasa tersiksa karena hubungan jarak jauh ini, yang ternyata hal serupa juga terjadi pada Ban Ji-eum. Dirinya yang membuat peraturan untuk berjauhan, namun dirinya juga hampir tidak bisa menahan rindu pada Xiuha. Singkat cerita, di hari berikutnya di rumah sakit, Min-gi saat itu berniat untuk mengunjungi Kim Yong yang saat ini masih berbaring. Tidak ada yang mengunjungi Ah-gyeong saat itu karena diketahui bila Ah-gyeong pada dasarnya sudah tidak memiliki siapa-siapa selain Ban Ji-eum. Namun tidak lama kemudian Ban Ji-eum juga tiba di tempat itu. Dari raut wajah Ban Ji-eum, dirinya seperti tidak suka melihat Min-gi yang dianggapnya terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Karena Min-gi merasa kehadirannya seperti tidak diharapkan, kemudian Min-gi pun berniat untuk pergi. Namun Ban Ji-eum bertanya, mengapa selama ini Min-gi tidak mau mengatakan apabila dirinya juga pernah ada di kehidupan Ban Ji-eum di masa lalu. Yang kemudian Min-gi menjawab dengan singkat, untuk apa dirinya memberitahu bila yang bertanya saja tidak bisa mengingatnya. Mendengar jawaban Min-gi, kemudian Ban Ji-eum kembali mencoba mengingat kehidupannya di masa lalu. Saat itu dirinya hanya melihat Xiuha yang sedang memegang sebilah pedang. Namun Ban Ji-eum tidak melihat adanya Min-gi. Sebenarnya Min-gi bisa saja menjelaskan apa yang terjadi di kehidupan lama Ban Ji-eum. Namun karena Ban Ji-eum dianggap tidak bisa mengingat semuanya, maka di sini Min-gi meminta agar Ban Ji-eum berusaha lebih keras lagi untuk mengingatnya. Menurut Min-gi, bila Ban Ji-eum bisa mengingat semuanya, maka Ah-gyeong akan selamat. Kemudian Min-gi memberi sebuah bungkusan yang berisi kerincing, yakni agar Ban Ji-eum lebih mudah mengingat semua kehidupannya di masa lalu. Yang kemudian Min-gi juga berkata apabila Ban Ji-eum sudah bisa mengingat semuanya, maka disitulah Ban Ji-eum harus menemui Min-gi, yakni untuk menceritakan yang sebenarnya. Kemudian setelah Min-gi pergi, Ban Ji-eum langsung menghampiri Ah-gyeong yang saat itu masih terbaring lemas. Singkat cerita, hari demi hari Ban Ji-eum dan Xiuha jarang berkomunikasi. Bahkan kesehatan Ah-gyeong berangsur-angsur membaik. Semenjak kejadian itu, yakni semenjak Ban Ji-eum berusaha mencekik Xiuha, maka sejak saat itu Ban Ji-eum berusaha untuk tidak keluar rumah sementara waktu. Hingga di suatu hari Ban Ji-eum menanyakan kabar Xiuha melalui handphone milik Doyun. Namun saat itu Ban Ji-eum tidak menyadari bila Xiuha juga sedang bersama Doyun. Bahkan saat itu Doyun tidak memberi kesempatan pada Xiuha untuk berbicara langsung dengan Ban Ji-eum, dan justru dirinya meminta agar Xiuha mendatangi Ban Ji-eum secara langsung. Sebenarnya Doyun tidak bersungguh-sungguh berkata pada Xiuha, namun Xiuha benar saja. Saat itu dirinya pun langsung mengunjungi Ban Ji-eum yang saat ini masih berada di rumah sakit. Awalnya Ban Ji-eum berusaha untuk menghindar, namun setelah dirinya pikir-pikir, akhirnya Ban Ji-eum merasa tidak tega pada Xiuha. Saat itu dalam hati Ban Ji-eum sebenarnya masih terpengaruh dengan bayangan masa lalunya ketika Xiuha menghabisi adiknya. Namun karena Xiuha di masa kini tampak begitu polos mencintai dirinya apa adanya, maka Ban Ji-eum pun membatalkan hubungan jarak jauhnya. Bahkan saat itu juga Ban Ji-eum mengajak Xiuha pulang bersama. Kemudian di sini Ban Ji-eum meminta Xiuha agar menemani dirinya mengembalikan ingatan yang sudah pudar.
Saat itu Ban Jeum mencoba kembali mengingat masa lalunya dengan memegang kerincing yang diberikan oleh Min Gi. Namun anehnya kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ternyata Xiuha di masa lalu adalah satu kelompok dengan Min Gi. Dalam ingatan yang tidak begitu jelas, di sana Xiuha berusaha untuk mencegah Ban Jeum sehingga dirinya menjadi korban amukan Ban Jeum yang berusaha untuk membalas dendam pada Min Gi. Maka dengan bayangan tersebut, bahkan di sini Ban Jeum merasa heran sendiri. Bukankah dalam bayangan yang sebelumnya Xiuha yang menghabisi adiknya? Namun mengapa Ban Jeum membalas dendamnya pada Min Gi? Bahkan belum sempat terjawab rasa heran Ban Jeum, tiba-tiba seseorang melepaskan anak panah yang tepat menancap pada punggung Ban Jeum. Setelah kejadian ini, Ban Jeum mendadak tidak bisa mengingat kejadian yang seterusnya, yang ternyata ini adalah akhir dari kehidupan Ban Jeum di masa lalunya. Atau dengan kata lain, hari itu adalah hari terakhir kehidupan Ban Jeum di kehidupannya yang pertama. Karena saat itu Ban Jeum merasa ada yang kurang. Kemudian di sini Ban Jeum berusaha lebih keras lagi mengingat kejadian yang sebelumnya. Dan ternyata benar saja, ternyata ingatan yang sebelumnya adalah hanya potongan dari kejadian yang tidak lengkap. Apabila dalam bayangan yang sebelumnya tampak Xiuha yang menghabisi adiknya, namun dalam bayangan kali ini teringat dengan jelas bila pelakunya adalah Min Gi. Sedangkan Xiuha saat itu hanya berusaha untuk mencegah, yang kemudian dirinya pun mengambil pedang yang sudah berlumuran. Dengan kejadian tersebut, maka sekilas terlihat bila Xiuha pelakunya. Setelah Ban Jeum mengetahui yang sebenarnya, maka dengan ini dirinya pun berniat untuk membalas perbuatan Min Gi yang sudah merenggut nyawa adiknya. Jadi buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan cerita selanjutnya, yakni sebagai episode yang terakhir dari film ini. Namun seperti biasa sebelum Mimin pamit, Mimin kembali mau mengingatkan, khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar sebaiknya menekan terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan sampai jumpa. Sampai bertemu kembali di review film berikutnya.